Ya, mungkin video ini sudah banyak pemirsa beredar di medsos Anda ya, bagaimana sebuah warung lontong sayur sederhana di Desa Kebolampang, RT 02 RW 02, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, ini viral. Pasalnya dari video yang diunggah seorang pria menunjukkan lokasi sederhana sebuah warung, ternyata mendapat tagihan pajak yang fantastis hingga Rp840.000. Dan tagihan tersebut disertai dengan lembar surat yang menunjukkan biaya yang harus dibayarkan pemilik warung. Perhitungan pajak sendiri berdasarkan luas bangunan warung yang dianggap menyediakan lahan untuk parkir. Padahal lokasinya ini kalau kita lihat ya tadi di video sangat sederhana ya. Dan ancaman pajak harus dibayarkan. Jika tidak, warung akan dibongkar, membuat pemilik warung untuk mencari utang untuk membayarnya. Nggak dikira hoak, yo. Ini pajak kemarin untuk warung samping bengkel saya, yo. Ini kena 840.000. Jadi hitungannya itu warung ini kena 28 meter persegi per kali 10.000 per meter ya teman-teman, yo. Jadi 280 kali 3 ketemunya 840 lah. Warung ini teman-teman yo. Ini kemarin diukur dari sini. Ini kan ada tempat parkir seperti ini ya. Buat taruh motor kalau ada orang jajan, ini diukur sampai sana 7 meter. Terus ke belakang sini 4 meter. Ya ini kan ini nggak disalurkan air. Cuma mungkin kan ini tanahnya masih ikut PU ya teman-teman ya. Jadi ketemunya ini 28 meter persegi kali 10.000 jadinya 480. Nah itu awal mulanya gini teman-teman ya. 1 bulan yang lalu itu ada petugas datang kasih tahu kita itu harus daftar untuk PU. Untuk ke PU kita tanda tangan. Nah waktu tanda tangan kita dimintain ganti materai itu 50.000 teman-teman ya. Nah selang sebulan itu orang-orang dari PU, kantor PU datang terus minta uang 840. Ini yang punya warung ini teman-teman yo. Yang punya warung kaget jualan apa lontong sama gorengan ini sehari belum dapat duit. Kemarin dimintain petugas 840.000. Saya kaget mbak. Aku kaget pak. Memang biasanya lama tarian ngono kok tarian terus langsung semono. Wong cilik kaya bajingan lan yo rekasane iki lho dadi wong cilik. Zamane Jokowi ora tau ditarik. Jokowi sing dhisik ora tau tarik lagi iki lho. Tarik terus langsung kudune bayar kontan lho gak iso. Langsung bayar di tempat teman-teman ya, katanya nek nggak mau bayar ini warungnya mau dibongkar. Bongkar, piye iki sih? Jadi ya ibu yang punya warung ya takut, yes mau nggak mau kemarin tuh cari uang. Jalur utangan sesuai 840.000 ngono. Iki tak perjelas lagi yo, dikira nanti aku buat aku ngapusi kok iki buktine nyata. Iki sing warunge iki. Iki kertasnya warung wis simpen ae. Ini warungnya. Simpen ae kertasnya. Piye tuh Pak, wong cilik ya. Pokoknya tadi artinya kira-kira walaupun kita nggak semuanya mengerti Pak pemirsa, tapi bagaimana warung kecil tadi dipajaki 800.000 lebih dan harus dibayar kalau nggak akan dibongkar seperti itu. Nah, kita ke informasi berikut yang juga jadi highlight of the day. Polri melimpahkan tersangka Don Rito beserta seluruh barang bukti termasuk uang tunai dan emas hasil sitaan ke Kejaksaan Agung. Dan pelimpahan ini merupakan bagian dari penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait perkara Asabri yang diduga melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, hari ini Jumat 17 Juli, Polri melimpahkan Don Rito, tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan PT Asabri termasuk barang bukti ke Kejaksaan Agung pemirsa. Diketahui hingga kini 3 kasus dugaan korupsi tersebut terkait batubara, Asabri dan Krakatau Steel. 3 kasus ini sebelumnya ditangani Kortas Tipikor, Polri, dan di Treskrimsus Polda Metro Jaya kemudian dilimpahkan ke Kejagung. Barang bukti yang diserahkan oleh Polri ke Kejagung diantaranya uang tunai, uang dolar Amerika dan dolar Singapura yang semuanya dinyatakan asli. Uang tersebut merupakan temuan penyidik Polri di 13 lokasi, satu diantaranya rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Oh, tetap kawan.
Ya, langsung kita bergabung dengan rekan Ismalia Mediasari dari Gedung Kejagung, Jakarta Selatan. Ismalia, ada informasi apa terbaru? Kalau tadi siang kan Don Rito sudah ditahan, sekarang kira-kira ada seperti apa informasinya, Ismalia? Ya, selamat siang, Juno dan juga pemirsa. Betul sekali, tadi pada hari ini tepatnya baru saja Kortes Tipikor Polri dan juga Polda Metro Jaya ini melimpahkan alat bukti dan juga satu tersangka bernama Don Rito alias DR ke Kejaksaan Agung, yang dimana tadi sepantauan kami pada pukul 14.15 ini dari Polri datang ke Kejagung ini dengan pengawalan ketat, dan juga berdasarkan pantauan kami tadi ada beberapa alat bukti yang dilimpahkan ke Kejagung. Ini berupa 2 kontainer putih besar dan juga ada 8 koper, 1 kardus dan juga 1 brankas. Yang dimana kita tahu, Juno dan juga pemirsa, untuk alat bukti ini berupa mata uang asing dan juga ada beberapa keping emas berat 74 kg seperti itu. Dan juga tadi selain alat bukti ini juga ada 1 tersangka yang diserahkan ke Kejagung bernama Don Rito, dan ini bisa dilihat di belakang kami ini para awak media sedang menunggu keluarnya tersangka Don Rito, karena memang kami mendapatkan informasi bahwa tersangka akan keluar dari Gedung Kejagung yang nanti akan dipindahkan ke tahanan seperti itu. Dan juga tadi setelah pelimpahan barang bukti dan juga tersangka ini tadi Kapuspen dan beserta Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengadakan konferensi pers dan membenarkan bahwa alat bukti berupa uang dan juga emas ini merupakan asli. Ini juga sudah dibuktikan dan sudah diuji berdasarkan mekanisme yang benar seperti itu. Dan juga tadi kami juga sempat menanyakan kenapa sampai sekarang untuk Febri ini belum ditahan, dan ini bisa dilihat di layar di layar televisi Anda, Juno dan juga pemirsa. Untuk tersangka Don Rito ini sudah keluar dari Gedung Kejagung dan ini sudah masuk ke mobil tahanan Kejagung. Ini bisa dilihat, Juno dan juga pemirsa, bahwa Don Rito tidak memberikan sepatah kata pun ketika ditanyai awak media seperti itu. Dan tadi juga dari Kapuspen Kejagung ini Anang Supriyatna mengatakan bahwa akan memanggil Febri Adriansah, mantan Jampitsus, ini untuk diperiksa dengan kapasitasnya sebagai tersangka. Juno. Ismalia, tadi Anda sebutkan ya, terakhir ini kalau di gedung kan tadi baru Don Rito keluar dari Kejagung untuk dipindahkan. Kalau terkait pemanggilan Febri sendiri, Ismalia, kapan kira-kira Ismalia informasi yang Anda dapat? Iya, untuk pemanggilan Febri sendiri, tadi kami juga sempat menanyakan kapan akan dipanggil dan diperiksa seperti itu. Memang dari Kapuspen Kejagung belum menyatakan kapan akan dipanggil atau belum menyatakan tepatnya tanggal berapa, hari apa, itu belum sempat dijawab oleh Kapuspen dari Kejagung. Namun memang Kejagung hanya memastikan saja bahwa karena kemarin sempat cukup heboh seperti itu, Juno dan juga pemirsa, atas sprindik yang keluar seperti itu. Namun saat ini Kejagung menegaskan bahwa akan memanggil dan memeriksa mantan Jampitsus Febri Adriansah sebagai tersangka. Jun.